Bab 1541. Sebaiknya kau tidak bergerak. Tanpa peringatan apapun, semua orang melihat Lin Yi menamparkan Rahman lagi. Aziz dan pengawalnya sangat terkejut. Pengawal pihak lain sudah ada di sini, tapi pria ini berani menyerang. Orang ini terlalu berani. Rahman terjatuh ke tanah lagi, darah di sudut mulutnya, giginya hancur. Pada saat yang sama, orang-orang yang sedang bermain di pantai mengerumuni mereka untuk menyaksikan keributan itu. Mereka menyadari bahwa dua orang Huaxian sedang bertempur dengan penduduk setempat Dora. Huaxian, kamu keterlaluan. Pengawal yang bertugas mendukung Rahman bergegas menuju Lin Yi. Dia memang terampil, tetapi di mata Lin Yi, pengawal ini masih jauh di bawahnya. Lin Yi mencengkeram kepalanya, menekannya, dan menendang wajahnya. Retakan. Suara tulang retak terdengar. Para pengawal yang bergegas menghampirinya berlumuran darah dan tak mampu lagi melawan. Pemandangan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Bukan masalah besar jika memukuli majikan orang lain, tetapi bukankah pria ini terlalu impulsif untuk memukuli pengawal pihak lain juga? Baik Rahman maupun Aziz tidak menduga hal ini akan terjadi dan mereka mundur karena takut. Mereka hanyalah tuan muda dari keluarga kaya yang hanya tahu cara menindas orang lain. Mereka tidak punya kemampuan untuk menghadapi situasi seperti ini. Lin Yi berjalan mendekati mereka berdua selangkah demi selangkah. Para pengawal di sekitarnya gelisah. Mereka ingin maju dan melindungi tuan mereka, tetapi mereka tak punya nyali. Nasib rekan mereka menjadi bukti kuat. Pria Huaxia ini sangat kuat. Tak ada yang bisa menandinginya dalam hal bertarung. Lebih baik kau minggir. Kalau ada yang berani naik, aku akan bunuh mereka. Mendesis. Menghadapi ancaman dingin Lin Yi, pengawal Rahman berdiri terpaku di tanah, tidak ada yang berani bergerak. Bajingan, kalian mengambil uang ayahku tapi tidak bekerja. Aku akan memecat kalian. Rahman meraung. Kalau begitu, kami pamit dulu. Para pengawal di depannya takut pada Lin Yi. Pada saat ini, mereka semua memilih mundur. Dibandingkan dengan uang, mereka lebih menghargai nyawa mereka. Rahman dan Aziz tercengang ketika melihat pengawal di samping mereka melarikan diri seolah-olah nyawa mereka bergantung padanya. Jika tidak ada seorang pun yang melindungi mereka, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Lin Yi. Melihat keadaan akan meledak, Jiqingyan melangkah maju dan meraih lengan Lin Yi. Tidak terjadi apa-apa padaku. Lupakan saja masalah ini. Aku tahu apa yang kulakukan, kata Lin Yi. Aku harus memberinya pelajaran. Lin Yi menatap mereka berdua dan berkata dengan suara rendah. Kamu pikir kamu begitu hebat sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhmu. Jangan lakukan apa-apa, kata Rahman. Ayahku ada di dekat sini. Dia akan segera datang. Aku bisa minta maaf atas kejadian tadi. Kamu mau berapa uangnya? Sebutkan harganya. Apakah $1 juta cukup? Cukup untuk hidupmu seumur hidup. Tangan besar Lin Yi terulur dan mencengkeram leher Rahman. Kalau begitu, berapa harga nyawamu? Aku akan membelinya. Apakah $10 juta cukup? Jari-jari kakinya hampir tak menyentuh tanah saat ia diangkat ke udara oleh Lin Yi. Wajahnya pucat pasi. Aku anggota keluarga kerajaan. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Polisi akan segera datang untuk menanganimu. Aku tidak tahu apakah mereka bisa menanganiku, tapi aku bisa menjamin bahwa kamu tidak akan bisa melihat matahari besok. Lin Yi mengangkat tangannya lagi. Kaki Rahman sudah berada di udara, dan dia tidak bisa lagi bernapas dengan normal. Berhenti atau kami tembak. Pada saat itu, terdengar teriakan. Lin Yi memiringkan kepalanya dan melihat 2 atau 3 mobil polisi terparkir di pinggir jalan. Lebih dari 10 petugas polisi bergegas ke arahnya. Yang menemani mereka adalah 2 pria setengah baya. Salah satu dari mereka mengenakan jubah putih khusus keluarga kerajaan Dora, sementara yang lain mengenakan jas. Kedua pria itu mengikuti dari dekat di belakang petugas polisi hingga mereka mencapai Rahman dan Aziz. Ayah, akhirnya kau sampai juga. Melihat keduanya, Rahman dan Aziz merasa seolah-olah baru saja melihat juru selamat mereka. Turunkan orang-orang itu sekarang, kata Mahtum, ayah Rahman. Atau suruh mereka menembak. Semua petugas polisi mengarahkan senjata mereka ke Lin Yi dan Jiqingyan. Ekspresi Lin Yi tidak berubah saat dia melepaskan Rahman. Dia tidak terganggu, tetapi karena Jiqingyan ada di sini, dia memutuskan untuk tidak bertarung sampai mati. Batuk, batuk, batuk. Lin Yi melepaskannya, dan Rahman terbatuk keras. Perasaan selamat dari musibah membuatnya merasa seakan terlahir kembali. Ayah, kita tidak bisa membiarkan kedua orang Huaxian ini lolos, aku ingin mengurungnya dan membawa wanita itu pergi. Aku akan menangani masalah ini. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka lolos. Martum menggunakan identitasnya untuk memanggil polisi di sampingnya. Bawa mereka pergi. Aku ingin mereka membayar harga yang pantas. Tidak masalah. Keduanya diborgol dan naik ke mobil polisi di bawah tatapan semua orang.
Apa kau takut? Tanya Lin Yi sambil tersenyum dalam perjalanan ke kantor polisi. Meskipun ini pertama kalinya, aku tidak takut denganmu, kata Ji Qingyan dengan tenang. Asalkan kamu tidak takut. Tapi agak mengecewakan. Aku jarang bisa datang dan bermain, tapi aku benar-benar bertemu orang seperti itu ketika akhirnya ada kesempatan. Aku sungguh tidak beruntung. Agak mengecewakan, tapi anggap saja ini perjalanan sehari ke kantor polisi. Sebentar lagi kita bisa pergi. Tolong serius. Jangan bicara asal-asalan. Melihat mereka berdua asyik ngobrol dan tertawa, kata polisi yang mengawal mereka dengan hikmat. Apakah berbicara itu ilegal? Lin Yi menjawab dalam bahasa alabok. Fakta bahwa Anda menyerang anggota keluarga kerajaan dan melakukan kekerasan di depan umum memberi saya hak untuk mencurigai Anda sebagai individu yang berbahaya, kata petugas polisi itu dengan arogan. Dan untuk wanita yang bersamamu, kami akan menahannya secara terpisah. Sekadar memberitahu. Kalau kau membawanya pergi tanpa izin, aku akan meratakan kantor polisimu, kata Lin Yi dengan suara rendah. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Jika kamu berani melakukan itu, kami akan segera. Sebelum polisi itu bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba mengerem dan hampir melemparkan dirinya keluar dari mobil. Ji Qingyan berteriak, dan Lin Yi langsung bereaksi dan membantunya. Lin Yi mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa dia tiba-tiba berhenti tanpa alasan? Yang paling penting, dia mendengar teriakan samar-samar. Secara naluriah, Lin Yi melihat ke belakang mobil. Tiba-tiba, ia melihat sebuah Ford Raptor dan Land Cruiser menghalangi jalan, sehingga tidak ada jalan untuk lewat. Ada sesuatu, cepat dan periksa. Orang-orang sialan ini hampir membuatku jatuh. Para petugas polisi di dalam mobil bersiap dan segera keluar, ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun, saat mereka keluar dari mobil, semua orang di dalam mobil tercengang. Ini karena ada 3 orang yang mengarahkan senjata ke kepala mereka. Hei, teman-teman, sebaiknya kalian jangan bergerak atau aku akan menembak kalian. Bab 1542. Hal yang mengerikan. Siapa kamu? Petugas polisi yang bertugas menahan Lin Yi mengangkat tangannya, tidak berani bertindak gegabah. Siapapun kita, tak masalah. Selama kau tak bergerak, tak akan terjadi apa-apa. Lin Yi menatap orang yang berbicara. Pria itu berkulit putih dan berambut panjang. Pakaiannya agak compang camping dan tercium bau bensin yang menyengat. 2 orang lainnya di sampingnya berpakaian serupa dan tampak sangat polos. Mereka tampak tidak pada tempatnya di kota yang indah ini. Hei, kakak, kamu baik-baik saja. Pria berambut panjang itu menatap Lin Yi. Saya baik-baik saja. Lin Yi terkejut. Mengapa orang-orang ini berbicara dengannya? Lagi pula, mereka tidak menunjukkan permusuhan. Pertanyaan yang sama terus terbesit dalam benak Ji Qingyan, tetapi situasi tidak memungkinkannya untuk menyelidiki lebih jauh. Lepaskan borgol mereka. Setelah menerima perintah, kedua rekan pria berambut panjang itu membuka borgol Lin Yi dan Ji Qingyan. Selama proses ini, Lin Yi dengan cermat mengamati sekelilingnya. Ia menyadari bahwa jalan di sini relatif sepi. Hanya ada 2 lajur lalu lintas yang berlawanan arah dan tidak banyak orang yang melewati area tersebut. Mobil polisi juga berhenti di depan jalan. Lin Yi terlalu akrab dengan adegan seperti itu, dan Anda sering melihatnya di film. Total ada 4 mobil. Mereka tidak hanya menghentikan mobil polisi. Mobil pribadi yang ditumpangi Rahman dan Aziz pun ikut dihentikan. Dan semua ini tampaknya diarahkan oleh manusia Teran yang berdiri di depan. Seolah merasakan tatapan Lin Yi, pria Teran yang sedang merokok juga menatapnya. Kemudian, dia memamerkan giginya dan tertawa. Apa kabar? Apa kamu terluka? Tidak apa-apa. Pria Teran itu menghisap rokoknya dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Ini bukan urusanmu. Kembalilah dulu. Selamat bersenang-senang. Lin Yi tidak menjawab. Ia menatap manusia-manusia itu dengan serius, seolah-olah semua yang ada di hadapannya bagaikan lukisan baginya. Orang ini jelas bukan orang biasa. Lin Yi membuat penilaiannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ji Qingyan meraih lengan Lin Yi. Ayo kita keluar dari sini. Di bawah tatapan semua orang, mereka berdua berjalan ke gang di pinggir jalan dan menghilang dari pandangan publik. Akan tetapi, pertikaian di jalanan masih jauh dari selesai. Setelah melihat Lin Yi pergi, pria Teran itu berbalik dan memasuki gang kecil. Tidak lama kemudian, Rahman, Aziz, dan kedua ayah mereka dibawa kepadanya. Siapa kau? Ini Dora. Jangan bilang kau ingin menculik kami, kata Mark Tum gugup. Saat menghadapi Lin Yi, mereka tidak takut dan mempertahankan sikap arogan. Mereka tahu ini wilayah mereka. Orang Huaxian biasa tak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Akan tetapi, ketika berhadapan dengan orang di depan mereka, mereka ketakutan. Ketakutan yang datang dari tulang-tulang mereka membuat mereka tidak mampu mengendalikan emosi mereka.
Kalian tidak terlihat seperti ini tadi, kata pria Asia itu. Kenapa kamu begitu takut? Lagi pula kamu kan anggota keluarga kerajaan. Terlalu tidak pantas. Karena kamu tahu aku anggota keluarga kerajaan, biarkan aku pergi cepat. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Aku menghentikanmu di sini, dan belum ada yang datang menyelamatkanmu. Apa kau tidak tahu apa yang terjadi, kata pria Teran itu. Biar ku katakan padamu, lupakan saja anggota pinggiran keluarga kerajaan, bahkan jika anggota langsung keluarga kerajaan ada di sini, mereka mungkin tak berani bicara sepertimu. Dengung. Kepala Maktum berdengung. Dia hanya dapat memikirkan satu kemungkinan untuk identitas pria ini. Kamu, jangan asal tebak soal identitasku. Kalau tidak, kau akan terbunuh. Pria Teran itu menyalakan sebatang rokok lagi dan menatap Rahman. Kaulah yang sengaja mencari masalah tadi. Kurasa kau menendangnya dengan bola. Aku tidak sengaja. Aku tidak tahu mereka temanmu, kata Rahman sambil mundur. Namun, ia hanya berjalan beberapa langkah sebelum mencapai dinding. Aku tidak mau dengar alasan lain. Pria Teran itu mengeluarkan pistol dari belakangnya dan menarik pelatuknya tanpa ragu. Ah! Jeritan terdengar saat lubang berdarah muncul di kaki Rahman, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Lukanya sebesar telapak tangan. Darah berceceran di mana-mana, dan dagingnya hancur berkeping-keping. Tanpa diragukan lagi, kakinya telah lumpuh. 3 orang lainnya bermandikan keringat dingin. Bahkan ayahnya, Maktum, tak berani berkata sepatah kata pun. Dia sudah menebak identitas manusia Teran itu. Oleh karena itu, dia tidak berani berbuat apa-apa. Dia takut ditembak mati. Dor! Tanpa peringatan apapun, tembakan lain dilepaskan. Pria Teran itu menarik pelatuk lagi dan memukul kaki Aziz. Ah! Jeritan lain menggema di gang. Mata Aziz terbelalak dan ia hampir mati karena kesakitan. Jangan berteriak atau aku akan membunuhmu. Seketika keduanya menutup mulut. Ketakutan yang dibawa oleh manusia Teran telah membuat mereka melupakan rasa sakit. Pada saat itu, seorang pria berkulit gelap berlari kecil menghampiri. Apakah sudah selesai? Semuanya baik-baik saja di luar. Ayo pergi. Masuk ke mobil. Setelah itu, lelaki Teran itu menyimpan senjatanya dan berlari kecil keluar gang, menghilang dari pandangan mereka. Pada saat yang sama, Lin Yi dan Ji Qingyan sudah pergi dan menaiki taksi. Apakah kamu tahu siapa mereka? Ji Qingyan mencengkeram lengan Lin Yi dan bertanya dengan rasa takut yang masih tersisa. Lin Yi mengangkat bahu. Aku tidak kenal siapapun di sini. Aku harus memeriksanya. Lin Yi ingin mencari alasan untuk mengabaikannya, tetapi dia tidak bisa. Di mata Ji Qingyan, dia adalah orang baik dan tidak terlibat dengan kehidupan seperti ini. Dia juga bingung. Dari mana orang-orang ini berasal? Dari nada bicara, sikap, dan cara mereka diselamatkan, jelaslah bahwa mereka tidak mungkin berada di pihaknya. Terlebih lagi, nada, aksen, dan intonasi pria Teran memiliki sedikit aksen utara. Lin Yi tidak mungkin mengenalnya. Lin Yi tersenyum pahit. Dia samar-samar bisa menebak satu kemungkinan. Satu-satunya orang yang dikenalnya di Dora adalah ibunya. Apakah dia mengirim seseorang? Akan tetapi, dia merasa bahwa itu tidak mungkin terjadi padanya. Dengan karakternya, tidak mungkin dia akan melakukan hal yang kejam seperti itu. Satu hal yang pasti, dia mungkin ada hubungannya dengan itu. Tidak ada orang lain yang punya motif untuk membantunya. Satu-satunya kemungkinan lain adalah ayahnya yang belum pernah ia temui sebelumnya. Jika ini benar, itu akan sedikit menakutkan. Fakta bahwa pihak lain segera datang untuk membantu Ji Qingyan dan dia keluar dari kesulitan mereka berarti mereka menyadari setiap gerakannya. Akan tetapi, itu dilakukan demi perlindungan dan mereka tidak mempunyai niat buruk apapun. Tetapi, yang paling tidak dapat diterima oleh Lin Yi adalah dia tidak menyadari apapun selama proses ini. Ini mengerikan. Bab 1543. Hadiah istimewa. Mengecewakan sekali. Tak disangka kita akan mengalami hal seperti itu, keluh Ji Qingyan. Dia merujuk pada orang-orang di pihak Rahman dan orang-orang yang datang menyelamatkan mereka. Lin Yi merasa bahwa dirinya tidak dapat disalahkan karena merasa seperti ini. Hal seperti itu terjadi di hari Natal mereka yang indah. Sungguh sangat mengecewakan. Orang yang tidak bersalah seperti Ji Qingyan tidak akan pernah bisa menerima hal seperti itu. Lin Yi memegang tangannya erat-erat dan tersenyum. Apakah kamu pernah menonton Slumdung? Aku tahu, tapi aku tidak banyak membacanya. Kakakku dan yang lainnya menonton seluruh episodenya. Ji Qingyan berpikir sejenak dan berkata, kudengar mereka akhirnya tidak meraih juara pertama. Mereka menyesalinya untuk waktu yang lama. Lin Yi tersenyum dan mengangguk. Tapi penulis mengatakan di akhir bahwa masa muda seringkali tidak sempurna, sama seperti perjalanan kita. Hehe, aku mengerti maksudmu. Ji Qingyan memegang tangan Lin Yi dan berkata dengan lembut. Sebenarnya,
Saya pikir semua orang akan menyesalinya, tetapi penyesalan inilah yang membuat kita menjadi seperti sekarang. Penyesalanmu adalah karena kau tak punya orang tua sejak kecil, tetapi justru karena penyesalan inilah hatimu menjadi teguh dan tangguh. Itulah sebabnya kau meraih begitu banyak prestasi hari ini. Jadi, memiliki penyesalan bukanlah hal yang buruk. Kamu pintar, aku suka ngobrol dengan orang pintar sepertimu, kamu langsung paham. Baiklah, baiklah, berhenti memujiku. Jikinyan menyipitkan matanya dan tersenyum. Dengan malu, dia berkata, sudah lewat jam 3 sore. Ayo kita kembali juga. Kita sudah cukup bersenang-senang hari ini. Aku agak lapar. Sabar ya. Ada hal-hal lain dalam rencana perjalanan. Masih ada lagi. Akan kukatakan lagi. Jangan tanya apa-apa. Ikuti saja aku. Jikinyan tahu bahwa Lin Yi punya banyak ide, jadi dia tidak menyelidiki lebih jauh. Petunjuk misteri ini adalah sesuatu yang dinantikan. Dengan demikian, di bawah pimpinan Lin Yi, mereka berdua tiba di dermaga Dora. Karena terdapat banyak pulau buatan dan pribadi di sini, tempat ini menjadi tempat berkumpulnya kapal pesiar dan helikopter. Jika Anda menghabiskan uang di sini, Anda bisa pergi kemana saja. Melihat keadaan sekelilingnya, Lin Yi merasa bahwa meskipun dermaga Wangjiang miliknya merupakan yang terbaik di negara ini, dermaga itu masih jauh dari kata baik jika dibandingkan dengan standar internasional. Setidaknya, ada celah antara itu dan Dora. Mereka berdua menyewa helikopter pribadi dan perlahan-lahan naik ke langit. Pada malam harinya, lanskap Dora diwarnai emas. Gedung-gedung menjulang berkilauan di bawah mereka. Pantai keemasan dan ombak putih Bak Giok berpadu menjadi garis pantai yang indah. Hal ini terutama berlaku untuk Pulau Palem Dora yang terkenal di dunia. Dari langit, pulau itu tampak seperti pohon kehidupan yang mekar sempurna di tengah ombak biru, sebuah keajaiban keindahan arsitektur. Berdiri di puncak, semua puncak lainnya tampak kecil. Pemandangan di depan mereka sangat cocok dengan puisi ini. Jikinyan agak takut ketinggian. Saat pesawat terbang semakin tinggi, cengkeramannya semakin erat. Acara selanjutnya yang kamu rencanakan untukku bukanlah terjun payung, kan? Kita bisa mencobanya, tapi itu bukan kejadian hari ini. Tidak, aku pikir aku akan takut setengah mati. Kalau kamu mau menyelam, kita bisa coba. Aku sudah lama ingin melakukannya. Tapi kemampuan renangmu biasa saja. Kamu yakin mau coba? Siapa bilang aku harus menyelam sendiri? Jikinyan berkata dengan nada datar. Jika kau tidak menyelam sendiri, apakah kau berharap aku menggendongmu? Benar. Kalau sudah waktunya, kau boleh menggendongku di punggungmu dan menyeberangi lautan bersamaku. Ayo kita ke 5 samudera dulu untuk menangkap kura-kura. Lalu, kita ke 9 langit untuk menangkap bulan. Semua ini ada di daftar tugas kita. Kita tidak boleh melewatkan satu pun. Kedengarannya seperti 1/11 yang melakukan semua kerja keras. Jangan khawatir tentang detailnya. Apa kau tidak mau? Jikinyan menatap Lin Yi dan bertanya dengan genit. Tidak, tidak. Lakukan dengan baik. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk lagi di masa depan. Terima kasih banyak. Helikopter itu terbang berputar-putar selama sekitar setengah jam. Laut seakan ditaburi emas saat mereka terbang berputar-putar. Akhirnya, helikopter mendarat di landasan sebuah pulau kecil. Setelah turun dari pesawat, Jikinyan kebingungan. Ia menyadari bahwa sebagian besar lingkungannya tertutupi tumbuhan. Udara terasa segar dan nyaman saat angin laut berhembus melewati telinganya. Perasaan ini membuat setiap pori-porinya rileks. Jikinyan menatap ke kejauhan. Ia melihat sebuah bangunan 3 lantai. Dari segi desain, bangunan itu mirip dengan paviliun Jeoshu. Sederhana dan bergaya. Mereka bahkan bisa mendengar suara air mancur. Ditambah dengan pantai dan pesisir keemasan di depan mereka, pemandangannya sungguh indah. Meski begitu, dia tidak mengerti mengapa Lin Yi membawanya ke sini. Apakah kamu berencana untuk menginap di sini malam ini? Jikinyan merasa ini mungkin saja. Lagi pula, hari ini Natal, jadi wajar saja jika mereka mencari tempat yang lebih baik untuk bermalam. Pemandangan di sini bagus sekali. Pasti mahal sekali menginap semalam. Jikinyan tidak terlalu peduli dengan uang dan hanya menanyakan hal ini di luar percakapan. NNN, dalam yuan, jumlahnya sekitar 400 juta. Hah? Jikinyan tak bisa lagi tenang. Sekitar 400 juta yuan per malam. Kau bercanda. Jangan harap aku akan percaya padamu. Saya yakin biayanya tidak akan semahal itu untuk menginap semalam, tapi saya membeli semuanya di sini, termasuk pulaunya sendiri. Harganya sedikit lebih mahal. Jikinyan tertegun. Matanya yang besar dan indah menatapnya, tampak sangat menggemaskan. Apa katamu? Kau membeli pulau ini? Lin Yi mengangguk. Mulai sekarang, pulau ini milik pribadimu. Bagaimana kau berencana menata tempat ini, terserah padamu. Dengan itu, Lin Yi mengeluarkan sertifikat dari pakaiannya dan menyerahkannya kepada Jikinyan. Lihat ini.
Dia dengan hati-hati membuka sertifikat itu. Kelihatannya mirip sertifikat properti. Kualitas dokumen tersebut agak unik, tetapi dicap dengan stempel publik, yang menunjukkan dokumen tersebut memiliki bobot hukum. Hal ini terutama berlaku untuk nama pulaunya, yaitu Jikingyan. Dengan kata lain, nama pulau itu sekarang adalah Jikingyan. Mulai sekarang, ini pulau kecil kita, ini wilayah pribadi kita. Jikingyan tersentuh dan air mata mengalir di wajahnya. Ia akhirnya mengerti bahwa Lin Yi telah menyiapkan ini sebagai hadiah Natal untuknya. Ini semua salahmu. Kau membuatku menangis lagi. Riasanku akan hancur. Lagi pula, kau tidak memberitahuku sebelumnya. Jika ini terjadi lagi, aku tidak akan tinggal bersamamu lagi. Apa gunanya memberitahumu sebelumnya? Itu akan merusak kejutannya. Yang penting, kalau kamu kasih tahu aku sebelumnya, aku bisa kasih nama yang lebih bagus. Namanya sekarang sudah kuno banget. Lin Yi. Ternyata dia tidak menangis karena tersentuh. Bab 1544. Aku mencintaimu. Melihat ekspresi terkejut Lin Yi, Jikingyan pun tersenyum. Lihat wajahmu yang konyol itu, aku cuma bercanda. Jikingyan melingkarkan lengannya di leher Lin Yi dan menciumnya. Matahari bersinar pada mereka berdua, membentuk pemandangan indah dengan latar belakang pantai dan pesisir. Beberapa menit kemudian, bibir mereka berpisah. Lin Yi memegang tangan Jikingyan. Ayo masuk dan lihat apakah kamu menyukainya. Asalkan itu dari kamu, aku akan menyukainya. Mereka berjalan bergandengan tangan menuju villa di pulau itu. Ada air mancur besar di depan villa. Meskipun hari sudah senja, pelangi muncul di atasnya seolah menyambut mereka berdua. Ada lebih dari 10 orang berdiri di depan villa. Mereka semua berpakaian seperti pelayan dan sedang menunggu kedatangan Lin Yi dan Jikingyan. Apakah kamu yang mengatur kedatangan mereka? Tentu saja. Kalau tidak, siapa yang akan memasak untuk kita? Tapi aku lebih suka memakan masakanmu. Itu bukan masalah. Baiklah, nanti aku minta mereka membantuku. Aku akan menyiapkan makan malam sendiri. Terima kasih, Tuan Lin, saya tidak akan berbasa-basi dengan Anda. Melihat mereka berdua berjalan mendekat, para pelayan yang berdiri di pintu membungkuk hormat. Villa itu tidak sebesar pavilion Jeushu, tetapi dari segi arsitektur dan desain, villa itu sangat maju. Bahkan Jikingyan, yang memulai karirnya sebagai arsitek, tak kuasa menahan napas kagum. Desainernya mungkin berada di level kelas dunia. Kamu bisa jalan-jalan keliling pulau dulu. Aku akan menyiapkan makan malam sekarang. Tidak. Jikingyan menggelengkan kepalanya. Setelah makan malam, kita berdua akan pergi bersama. Kalau kamu tidak menemaniku, percuma saja aku pergi sendiri. Kalau begitu kamu harus menunggu. Aku akan menyiapkan makan malam, lalu aku akan jalan-jalan. Lin Yi dan beberapa pelayan pergi ke dapur sementara Jikingyan berkeliling ruangan. Baginya, semua hal di sini adalah hal baru. Sungguh tidak dapat dipercaya dia bisa menjadi pemilik sebuah pulau. Di dapur, Lin Yi memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan bahan-bahan untuk makan malam. Lin Yi pergi ke samping dan duduk di tempat yang tidak mencolok. Kemudian, ia mengeluarkan pena dan kertas, lalu mengingat kembali wujud manusia teran itu. Dia menggambar-gambarnya sedikit demi sedikit hingga setengah jam kemudian, dia telah menyalin seluruh penampilannya. Kemudian, Lin Yi mengambil foto dan mengirimkannya kepada Ning Che. Pada saat yang sama, ia meneleponnya. Panggilannya diangkat, dan dia mendengar keributan di ujung sana. Terdengar musik dan teriakan, seolah-olah mereka sedang menghadiri pesta. Aku mengirimimu gambar. Tunggu sebentar, biar aku lihat, kata Ning Che. Nggak mungkin foto perutmu, kan? Hehe, nanti aku lapar. Seriuslah. Aku sedang membicarakan hal-hal serius denganmu. Jangan khawatir, coba aku lihat, siapa orang ini. Entahlah. Lagi pula, dia bukan orang baik. Bantu aku menyelidiki ini dulu. Sebaiknya kau bisa menemukan informasi tentangnya. Tapi jangan khawatir kalau tidak bisa. Tunggu kabar terbaru dariku. Aku akan mengirimkannya ke Bos Liu sekarang. Kurasa kita akan mendapat kabar nanti. Katakan pada Bos Liu untuk berhenti bermain-main dan mulai bekerja. Saya akan menyampaikan pesan Anda kepadanya kata demi kata. Setelah berkomunikasi dengan Ning Che, Lin Yi menutup telepon dan mulai menyiapkan makan malam. Tidak lama kemudian, Jikingyan memeluk pinggang Lin Yi dari belakang dan menempelkan wajahnya ke punggungnya seperti koala. Apakah kamu sudah selesai melihat-lihat rumah? Hah, renovasinya jauh lebih baik dari yang kubayangkan, dan kasurnya sangat nyaman. Aku sudah hafal mereknya. Ayo kita ganti kasur biasa kita dengan set ini saat kita pulang. Apapun yang kau katakan. Hehe, muak. Jikingyan mencium pipi Lin Yi. Ada yang bisa saya bantu? Saya tidak ada pekerjaan. Tidak perlu membantu. Nonton TV saja dulu. Makanannya akan segera siap. Kau membuatku malu seperti ini. Kalau beberapa tahun lagi berlalu,
aku mungkin akan jadi orang yang jorok. Asalkan aku yang melayanimu. Lin Yi juga mengecup wajah Ji Qingyan. Istirahatlah di luar sana, aku akan segera keluar. Kalau begitu, aku akan menaikkan tawaranmu. Ji Qingyan dengan gembira meninggalkan dapur sementara Lin Yi melanjutkan menyiapkan makan malam. Sekitar setengah jam kemudian, semuanya selesai. Selama proses ini, Ji Qingyan juga tidak tinggal diam. Dia sibuk antara ruang tamu dan ruang makan, mengutak-atik lampu di rumah. Lin Yi tidak bertanya lebih lanjut. Ia senang melihatnya bersemangat. Agar sesuai dengan suasana, Lin Yi menyiapkan makanan barat. Ia bahkan memanggang kalkun dan lauk lainnya. Totalnya ada lebih dari 10 hidangan. Aku sudah membiarkan anggur merahnya meresap terlebih dahulu. Ji Qingyan duduk di meja makan dan berkata, bukankah aku sangat peka? Kinerjamu lumayan. Jelas Presiden Ji adalah seseorang yang akan meraih hal-hal hebat dalam hidup. Kamu jauh lebih baik daripada aku. Jangan pikir aku tidak mengerti apa yang ingin kau katakan. Tapi karena penampilanmu bagus sekali hari ini, aku akan memaafkanmu. Tapi jangan terburu-buru makan. Aku masih punya banyak yang harus disiapkan. Setelah itu, Ji Qingyan berlari ke samping dan mematikan lampu. Kemudian, ia menyalakan lilin di meja makan, menciptakan suasana makan malam dengan cahaya lilin. Dari sudut pandang Lin Yi, tindakannya sangat sesuai dengan kepribadiannya yang biasa. Ia memiliki rasa romantis yang kuat. Atau lebih tepatnya, adegan-adegan seperti ini adalah impiannya yang telah lama ia pendam dan perwujudan kepolosan batinnya. Setelah menyiapkan semuanya, Ji Qingyan kembali ke tempat duduknya dan menuangkan segelas anggur untuk Lin Yi. Kemudian, ia menuangkan segelas lagi untuk dirinya sendiri dan mengangkatnya ke udara. Tuan Lin, suatu kehormatan bisa merayakan Natal kedua saya bersama Anda. Terima kasih atas semua yang telah Anda persiapkan untuk saya. Mata indah Ji Qingyan dipenuhi lapisan air mata berkabut. Terima kasih telah melindungi dan melindungiku selama lebih dari 2 tahun. Bertemu denganmu di kehidupan ini sungguh berharga dan satu hal yang paling tidak kusesali. Aku harap aku bisa menghabiskan setiap Natal bersamamu di masa depan. Kita bisa melewati musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin bersama, dan perlahan-lahan menua bersama. Pada titik ini, Ji Qingyan tak kuasa menahan air matanya. Air matanya menetes setetes demi setetes, tetapi senyum di bibirnya begitu cerah. Hei, semuanya berjalan lancar. Kenapa kau membicarakan ini? Bukankah ini yang seharusnya kulakukan? Lin Yi tersentuh oleh Ji Qingyan, tetapi hal terakhir yang ingin dilihatnya adalah air mata Ji Qingyan. Entah itu karena sedih atau gembira. Tidak ada yang namanya benar atau salah. Aku bersyukur atas semua yang telah kau berikan kepadaku, karena tidak akan ada orang lain yang akan melakukan ini kepadaku. Ji Qingyan menyeka air matanya sambil tersenyum, tetapi dia tidak dapat menahan tangisnya. Aku mungkin tak secerdas dirimu, atau sevasi dirimu, dan aku tak punya banyak hal untuk ditawarkan kepadamu. Jadi, aku ingin memberimu cinta yang paling murni dalam hidup ini, beserta momen-momen kelembutan yang tak terhitung jumlahnya. Ding! Dia dengan lembut menempelkan gelasnya ke gelas Lin Yi saat tatapan lembutnya dipenuhi oleh bayangannya. Aku mencintaimu. Bab 1545. Mengumumkan kepada dunia bahwa aku mencintaimu. Gerakan Lin Yi terhenti di udara. Banyak orang telah mengaku kepada Lin Yi, baik secara terbuka maupun diam-diam. Namun, Ji Qingyan tidak diragukan lagi adalah orang yang paling tulus. Ketika seorang wanita menjadi emosional, dia juga menjadi sensitif. Aku pun mencintaimu. Ding! Lin Yi mengangkat gelasnya dan bersulang dengan gelas Ji Qingyan. Untuk melindungi kepolosannya dan mendorong pertumbuhannya. Ini adalah sesuatu yang layak diperjuangkan sepanjang sisa hidupnya. Lin Yi menghabiskan anggur merah di gelasnya sekaligus, begitu pula Ji Qingyan. Cahaya lilin menyinari wajah mereka, memperpanjang bayangan mereka dan membakar suasana makan dalam ingatan mereka. Dari pertemuan pertama mereka hingga masa depan yang tidak terlalu jauh. Setiap detail kecil dan rencana tentang masa depan telah disusun dengan cermat oleh Ji Qingyan. Justru detail-detail yang tampaknya tidak penting inilah yang menciptakan gambaran kebahagiaan di hatinya. Mereka kecil namun cantik. Zonghai, jam 9.30 pagi. Gedung kantor di kompleks pemerintahan hanya memiliki satu lampu yang masih menyala. Menatap tumpukan dokumen dan laporan di atas meja, Liang Ruoxu linglung. Masih ada setengah cangkir kopi tersisa di meja, tetapi kopi itu sudah dingin. Dentang, dentang, dentang. Tepat saat Liang Ruoxu linglung, seseorang mengetuk pintu kantor. Tiba-tiba, jantung Liang Ruoxu berdebar kencang. Ia merapikan pakaiannya dan berpura-pura serius. Sekretaris Liang. Pintu kantor didorong terbuka dan orang yang masuk adalah pria tua dari ruang surat. Menekan kekecewaan di hatinya, Liang Ruoxu berkata dengan tenang. Bisakah saya membantu Anda? Sekretaris Liang, ini sudah lewat jam 9.
Jangan terlalu keras bekerja. Kesehatanmu lebih penting. Saya hampir selesai. Hari ini Natal. Beri dirimu hari libur juga. Jangan sampai kelelahan. Liang Ruoxu tersenyum lembut. Pria tua itu tahu bahwa hari ini Natal. Baiklah, kita tinggalkan pekerjaan itu dulu dan bicarakan besok. Liang Ruoxu berdiri, mengemasi dokumen-dokumen di mejanya, mengambil mantel dan tas tangannya dari gantungan, lalu meninggalkan kantor. Cuaca agak dingin di bulan Desember. Ia membungkus tubuhnya dengan erat dan berjalan menuju mobilnya. Pada level Liang Ruoxu, pejabat ditugaskan sebagai pengemudi. Namun, hari ini adalah hari yang istimewa. Liang Ruoxu meminta sopir untuk kembali dulu. Dalam masyarakat modern, tidak peduli berapapun usia seseorang, mereka tidak dapat mengabaikan Natal. Waktu ini harus dihabiskan bersama orang-orang yang mereka cintai. Liang Ruoxu mulai mengemudi. Awalnya, di persimpangan utama, ia seharusnya belok kanan untuk pulang, tetapi akhirnya ia memilih untuk mengemudi lurus. Dia mengendarai mobilnya sampai kebun. Saat itu sudah pukul 10 malam. Setelah memarkir mobil, Liang Ruoxu membungkus tubuhnya dengan mantel hitamnya erat-erat dan berjalan perlahan menyusuri jalan tersibuk di Zonghai. Langkah Liang Ruoxu sangat lambat dibandingkan dengan derasnya arus sungai. Ia tampak seperti orang yang melawan arus sungai. Meskipun sudah sangat larut, pria dan wanita di jalan datang silih berganti tanpa henti. Pasangan muda berjalan bergandengan tangan melewati tahun-tahun murni masa muda, dari stasiun ke stasiun. Orang-orang setengah baya memegang tangan lembut anak-anak mereka, bertukar pandang dalam diam sambil dipenuhi senyuman. Ada pula orang-orang tua, dengan rambut beruban menghiasi pelipis mereka, berjalan-jalan di antara kerumunan. Cinta di dunia mungkin tampak biasa saja, tetapi berjalan bergandengan tangan selama bertahun-tahun memungkinkan adanya rasa bahagia dan kepuasan tertentu. Liang Ruoxu bersandar di pagar di tepi sungai. Ia merasa pemandangan dan orang-orang di depannya berada di dunia yang berbeda dari dirinya. Ketika orang merasa paling kesepian, mereka akan selalu merindukan rumah. Hal yang sama juga terjadi pada Liang Ruoxu. Kring kring kring. Saat dia mengeluarkan teleponnya, dia menyadari teleponnya berdering. Secara kebetulan, itu adalah telepon dari ibunya. Apa yang kalian berdua lakukan? Liang Ruoxu tercengang mendengar kata-katanya. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu akan melihatnya sendiri nanti. Shen Sui menutup telepon. Tak lama kemudian, Liang Ruoxu menerima beberapa video TikTok di ponselnya. Hampir semuanya adalah gedung-gedung tinggi di kota-kota besar. Lampu-lampu di setiap gedung menampilkan beberapa tulisan besar. Aku mencintaimu. Lampu neon 5 warna terus berkedip, terang dan menyilaukan. Liang Ruoxu berdiri terpaku di tanah dengan telepon di tangannya. Dia tidak berpikir itu kebetulan. Selain Lin Yi, tidak ada orang lain yang akan melakukan hal seperti itu. Melihat video di ponselnya, Liang Ruoxu dengan lembut menyeka air mata dari sudut matanya. Pada saat ini, dia tidak lagi iri pada orang lain. Lihat, ada yang mengaku. Mendengar seruan orang-orang di sekitarnya, Liang Ruoxu mengikuti pandangan orang banyak. Dia melihat kata-kata yang sama muncul di gedung tak jauh dari sana. Aku mencintaimu. Ya ampun, siapa sih orang yang bernama LRX itu? Pacarnya romantis banget. Beruntung banget dia. Jika aku bertemu dengan laki-laki seperti itu, aku pasti akan menikahinya tanpa ragu. Bukan cuma tulisan di gedungnya. Di taksinya juga. Liang Ruoxu menatap taksi di jalan dengan kaget. Kata-kata yang sama memang terpampang di kotak lampu mobil. Terlebih lagi, setiap mobil memilikinya. Sial, nggak mungkin. Hal yang sama juga terjadi di luar negeri. Seruan terdengar lagi. Teman saya kuliah di Meiguo. Dia baru saja mengirimkannya kepada saya. Dengan tenang, Liang Ruoxu berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia terkejut saat mengetahui namanya tertulis di seluruh gedung pencakar langit di Times Square di New York. Bukan cuma Meiguo. Ada juga di Sunrise Land. Ada di mana-mana di TikTok. Mendengar percakapan di sekitarnya, Liang Ruoxu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ia menyeka air matanya dengan pelan. Membuat keributan di dalam negeri saja sudah cukup, tapi dia tidak menyangka kalau hal itu akan dilakukannya juga di luar negeri. Ini memang gaya Lin Yi. Air mata menggenang di pelupuk mata Liang Ruoxu saat ia memandangi lampu-lampu kota. Sebuah nama terukir di setiap lampunya. Seolah-olah semua cahaya sedang menuju ke arahnya. Kring kring kring. Pada saat ini, ponsel Liang Ruoxu berdering lagi. Itu Shen Sui lagi. Apakah kamu melihatnya? Wajah Liang Ruoxu memerah. Aku melihatnya, tapi itu hanya singkatan. Bukan masalah besar. Aku tahu ini bukan masalah besar, tapi bukankah kalian berdua terlalu berlebihan, kata Shen Sui. Aku baru saja melihatnya. Ini bukan cuma di Huaxia. Ini juga terjadi di luar negeri. Kalian benar-benar pintar bermain-main. Cek,
Apa kau cemburu? Kata Liang Ruoxu dengan bangga. Aku menelepon ayahku tadi siang. Katanya dia mau ke barat daya. Kamu sendirian di rumah dan tidak ada yang mengirimimu hadiah, kan? Omong kosong. Ya. Aku ingat sekarang, kata Liang Ruoxu. Ayahku bilang kemarin dia membelikanmu 5 kati apel. Itu bisa membuatmu kenyang untuk sementara waktu. Pergi sana. Sensui menutup telepon dengan jengkel. Suara mendesing. Liang Ruoxu menarik napas dalam-dalam dan menyeka air matanya. Ia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Karena itu tidak ada artinya. Kembali ke mobil, Liang Ruoxu tidak langsung pergi. Ia tak sanggup berpisah dengan lampu-lampu yang sementara menjadi miliknya. Dengung-dengung-dengung. Ponsel Liang Ruoxu berdering. Ternyata ada pesan WeChat. Hanya berisi beberapa kata. Aku mengumumkan kepada dunia bahwa aku mencintaimu. Bab 1546. Terungkap. Dora, nomor 041, pulau pribadi. Ada banyak pulau kecil yang mengapung di laut di Dora. Ditambah dengan imajinasi orang kaya yang tak manusiawi, pulau-pulau itu dirancang untuk dimiliki secara pribadi seumur hidup dan dijual kepada para taipan kaya. Pulau yang diberikan Lin Yi kepada Ji Qingyan adalah salah satunya, tetapi awalnya diberi nomor 008, namun Lin Yi mengubah namanya. Namun, nama 041 tidak berubah. Di pantai pulau itu, logo 041 masih terpasang. Villa putih di tengah pulau itu terang benderang. Bahkan ada lampu jalan di sekitarnya, menambah kesan terang pada pulau yang gelap itu. Dengung-dengung-dengung. Raungan yang memekakkan telinga terdengar saat sebuah helikopter putih mendarat di landasan pulau itu. Pintu kabin terbuka dan 2 pria kekar berjas hitam menyambut seorang pria parubaya turun. Nama pria itu Subert, dan ia adalah wakil presiden Balai Lelang Fusebi. Ia juga penanggung jawab lelang ini. Setelah turun dari pesawat, Subert menyesuaikan setelannya agar dirinya tampak lebih rapi, seperti pria sejati. Setelah merapikan diri, di bawah pengawalan para pengawal, Subert berjalan menuju villa di tengah pulau. Pada saat yang sama, seorang pria berjas keluar dari villa. Dibandingkan dengan penampilan dan temperamen Subert, orang yang muncul belakangan ini jelas jauh lebih buruk keadaannya. Perutnya buncit dan tangannya memegang cerutu. Hanya ada beberapa helai rambut di kepalanya, membuatnya tampak kurang beradab. Pria ini adalah pimpinan Black Gold Corporation, Jeffrey. Tuan Subert, saya sudah menunggu Anda. Melihat Jeffrey, Subert menjadi jauh lebih sopan dan mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya. Anda baik sekali, Tuan Jeffrey. Merupakan suatu kehormatan bagi Fusebi untuk bekerja sama dengan Anda kali ini. Saya punya anggur merah dan cerutu yang enak. Ayo kita bicara di dalam. Oke. Setelah percakapan sederhana, mereka berdua berjalan menuju villa. Meskipun sudah sangat larut, di kota seperti Dora, pesta para pria baru saja dimulai. Mereka berdua berjalan ke depan villa, tetapi para pengawal tidak minggir. Tuan Subert, saya minta maaf. Ini masa kritis, jadi saya harus berhati-hati dan tidak membuat kesalahan. Meski di mata orang luar, Jeffrey masih merupakan pribadi yang tangguh, hanya saja ia tahu bahwa ia telah lama tertinggal dari para pesaingnya. Ketiga bawahannya sudah mati. Tak banyak lagi orang yang bisa ia perintah. Oleh karena itu, sekarang, dia harus waspada terhadap siapapun. Brigade Garda Pusat Huaxia dan keluarga Mitsui dari negeri matahari terbit bisa saja menyusup ke markasnya kapan saja. Ia harus berhati-hati. Saya mengerti kekhawatiran Anda. Subert mengangkat bahu, lalu membuka tangannya dan menerima pemeriksaan itu dengan lapang dada. Kedua pengawal itu melangkah maju dan menyapu tubuh Subert dengan peralatan di tangan mereka. Ketika mereka menyadari tidak ada yang aneh, mereka minggir dan membiarkannya lewat. Jeffrey memberi isyarat agar mereka masuk. Bersama-sama, mereka berjalan melewati pintu depan. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Begitu dia melangkah melewati pintu, dia mendengar suara elektronik yang mendesak, membuat semua orang yang hadir menjadi gugup. Anak buah Jeffrey segera mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke Subert. Mata Jeffrey menyipit dengan gelombang niat membunuh. Tuan Subert, saya ingin tahu apa yang sedang terjadi. Kenyataannya, Jeffrey tidak hanya mendirikan pos pemeriksaan di luar tetapi juga di dalam rumah. Namun, metode deteksi di rumah itu lebih canggih. Mereka menggunakan teknologi laser inframerah tercanggih. Tidak akan terjadi apa-apa kecuali tamu membawa barang terlarang. Alasan untuk tindakan pencegahan ekstra ini tidak ditujukan kepada seseorang seperti Subert. Tujuannya adalah untuk mencegah siapapun yang menyelinap masuk dari luar karena mereka akan langsung terdeteksi. Dari sudut pandang ini, jelas bahwa kelicikan Jeffrey melampaui kelicikan ketiga bawahannya. Saat itu, menghadapi pertanyaan Jeffrey, Subert juga bingung. Ia segera mengangkat tangan untuk menunjukkan ketidakbersalahannya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Kita kan mitra bisnis. Buat apa aku melakukan hal yang merugikanmu? Ekspresi Jeffrey tidak berubah,
mengira Subert ada benarnya. Dia tidak punya alasan untuk melakukan ini. Kalau terjadi apa-apa padanya, mereka bisa melupakan rencana mendapatkan barangnya. Kalau tidak, kesepakatannya akan berantakan. Kalau begitu, permisi, kata Yafri. Bawa Tuan Subert dan bantu dia ganti baju baru. Aku ingin tahu apa masalahnya. Baik, bos. Di bawah arahan anak buah Yafri, Subert dibawa pergi. Setelah berganti pakaian yang tidak pas, sikap sopannya berkurang lebih dari setengahnya. Tidak lama kemudian, anak buah Yafri membawakan jam tangan Rolex emas milik Subert kepadanya. Bos, masalahnya ada di permukaan jam tangan ini. Seseorang memasang alat pelacak mini di dalamnya, dan konstruksinya sangat canggih. Peralatan biasa tidak akan bisa mendeteksinya. Tuan Yafri, saya bersumpah demi Tuhan bahwa saya tidak ada hubungannya dengan ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, kata Subert polos. Saya tahu, tapi saya rasa rapat hari ini tidak perlu dilanjutkan. Silakan kembali. Kamu tidak bisa melakukan ini, kata Subert dengan keras. Lelangnya besok. Nggak masuk akal kalau kita nggak dapat barangnya. Jangan gugup, Yafri meyakinkannya. Kami hanya ingin menyelidiki masalahnya dulu. Kalau tidak ada masalah, saya akan memberitahu Anda lokasi barangnya sesegera mungkin. Tapi apa yang kamu lakukan tidak bermoral. Aku tidak bisa menahannya. Aku hanya berusaha untuk tetap aman, kata Yafri. Selama Anda bekerja sama dengan saya jamin Anda bisa mendapatkan barangnya. Di masa depan, aku juga akan secara diam-diam memasokmu. Petik 2. Bagaimana kamu ingin aku bekerja sama? Apakah kamu sudah berhubungan dengan orang asing akhir-akhir ini? Orang asing. Subert mencoba berpikir. Aku belum pernah bertemu orang asing. Hanya saja akhir-akhir ini aku sedang berada di bawah tekanan yang begitu besar. Aku minum anggur di klub malam dan... Di tengah kalimatnya, Subert tiba-tiba berhenti. Aku ingat sekarang. Aku bertemu seorang wanita di klub malam. Kami kembali ke hotel bersama tadi malam. Tatapan mata Yafri gelap. Dan kemudian kamu jatuh cinta. Tidak. Subert mengangkat bahu dengan frustrasi dan berkata, saya minum terlalu banyak kemarin. Ketika saya kembali ke hotel, saya sudah pingsan. Mata Yafri menyipit. Kau punya foto wanita itu. Aku ingin melihatnya. Saya hanya ingin bermain dengannya, jadi saya tidak melakukan hal semacam itu, kata Subert. Lagi pula, dia orang Huaxian. Aku cuma mau main-main sama dia. Jantung Yafri berdetak lebih cepat tanpa alasan. Dia berbisik. Saya butuh semua informasinya, saya harap Anda bisa memberikannya kepada saya. Bab 1547. Kelas A. Keesokan paginya, sebelum Lin Yi sempat bangun, dia menerima telepon dari Ning Che. Agar tidak mengganggu tidur Ji Qingyan, Lin Yi menolak. Namun, Ji Qingyan yang tidak pernah tidur, telah mendengar telepon berdering. Salah satu kepala departemen. Lin Yi melambaikan ponselnya di depan mata Ji Qingyan dan melihat tulisan, Ketua Tim Ning, di sana. Ia pun membalikkan badan dan melanjutkan tidurnya. Meskipun dia tidak berencana untuk tidur, saat itu baru pukul 5 pagi, jadi Ji Qingyan perlu tidur lebih lama. Lin Yi membawa ponselnya ke kamar mandi dan menelepon Ning Che kembali. Apakah terjadi sesuatu? Tidak apa-apa. Kenapa kau ingin aku menyelidiki orang yang sudah mati? Hah? Mati? Lin Yi mengerutkan kening, jantungnya berdebar kencang. Apa yang kau temukan? Kami sudah menemukan seseorang berdasarkan potret yang kau berikan padaku. Namanya Song Jinmin. Dia meninggal dalam kecelakaan pesawat 2 tahun lalu. Informasi Ning Che bagaikan bom bagi Lin Yi. Dia telah memikirkan banyak identitas berbeda dari pihak lainnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang itu akan berakhir menjadi orang mati. Ada lagi. Orang ini sangat mengesankan, kata Ning Che singkat. Dia pergi ke luar negeri saat berusia 16 tahun dan telah beroperasi di luar negeri selama bertahun-tahun. Kau tidak lupa Black Gold Corporation, kan? Dia melakukan hal yang sama seperti Yafri. Dengan penjelasan Ning Che, kebingungan dalam hati Lin Yi segera sirna. Jika kita membandingkan keduanya, siapa yang lebih kuat? Pasti Song Jinmin. Ning Che terdiam sejenak. Menurut sumber terpercaya, dia sudah kelas A saat meninggal. Dia luar biasa kuat. Kelas A. Level Song Jinmin jauh melampaui ekspektasi Lin Yi. Dia benar-benar kuat, benar-benar melampaui ekspektasi Lin Yi. Saat aku sedang menyelidikinya, Bos Liu bahkan bertanya mengapa aku ingin menyelidiki orang ini. Aku harus berbicara lama sebelum aku berhasil membodohinya, kata Ning Che. Ada sesuatu yang terjadi di pihakmu. Kenapa kau malah menyelidiki orang yang sudah meninggal? Saya bertemu orang ini di Dora. Lin Yi tidak menyembunyikan banyak hal dari Ning Che, karena memang tidak perlu. Dia berbeda dari Liu Yilong. Pihak lawan adalah anggota Brigade Pengawal Pusat, tetapi Ning Che ada di pihak Lin Yi. Ada beberapa hal yang bisa dia katakan padanya, tetapi tidak kepada Liu Hong.
Omong kosong, kata Ningche. Dia sudah meninggal. Bagaimana kau bisa bertemu dengannya? Jangan bilang kau bertemu saudara kembarnya. Itu mungkin saja, kata Lin Yi. Baiklah, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku hanya bertanya karena penasaran. Bagaimana situasi di pihakmu? Ada beberapa kemajuan, kata Ningche. Saya sudah menghubungi Wakil Presiden Fusebi. Dia yang bertanggung jawab atas lelang ini. Mari kita lihat apakah kita bisa mendapatkan informasi tentang ini darinya. Hati-hati. Hubungi aku kalau ada yang salah. Mua, baiklah. Setelah menutup telepon, Lin Yi duduk di mangkuk toilet di kamar mandi dan merenung cukup lama. Kata-kata Ningche cukup berbobot. Orang yang dilihatnya kemungkinan besar adalah saudara kembar Song Jinmin. Namun kemarin, dia dapat dengan tenang menghentikan 2 mobil polisi, dan pihak lainnya mendengarkan dengan patuh. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Jika seseorang tidak memiliki status dan kemampuan yang signifikan, mustahil melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, jika orang yang ditemuinya kemarin benar-benar saudara kembar Song Jinmin, mungkinkah dia juga mencapai level kelas A Song Jinmin? Belum tentu. Ini tidak seperti keluarga Tang di Douluo, di mana mereka memiliki 2 soldoles hak cipta. Biasanya, di antara saudara kandung, biasanya ada satu individu yang menonjol sementara sisanya relatif rata-rata. Tentu saja, itu tidak sepenuhnya mustahil, tetapi orang bernama Song Jinmin itu mungkin juga memalsukan kematiannya untuk menyembunyikan identitasnya. Dibandingkan kedua kemungkinan ini, Lin Yi lebih percaya pada kemungkinan kedua. Suara mendesing. Lin Yi menarik napas dalam-dalam. Awalnya, ia mengira Dora adalah kota emas yang penuh dengan taipan. Ia tak pernah menyangka kota itu penuh dosa. Memikirkan hal ini, Lin Yi mengirim pesan ke Qin Yingyue. Saat terakhir kali mereka bertemu di Yanjing, keduanya telah bertukar informasi kontak, tetapi ini adalah pertama kalinya Lin Yi menelepon Qin Yingyue. Apakah kamu mengirim Song Jinmin? Kau tahu siapa dia? Qin Yingyue sedikit terkejut. Kau tahu dari Brigade Garda Pusat. Saat Qin Yingyue mengucapkan kata-kata, Brigade Garda Pusat, Lin Yi menjadi yakin. Ibunya, yang baru saja diakuinya, tahu lebih dari yang dibayangkannya. Ia bukan sekadar wanita parubaya yang hanya tahu cara menghabiskan uang. Kalian berdua baru saja tiba dan belum mengenal tempat ini. Aku takut kalian akan menghadapi bahaya, jadi aku meminta seseorang untuk mengikuti kalian. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk. Dia tidak punya motif lain untuk menelepon. Dia hanya ingin memastikan identitas pihak lain. Sekarang, dia dapat memastikan bahwa pihak lain telah memalsukan kematiannya. Itu Song Jinmin. Apakah terjadi sesuatu? Tanya Qin Yingyue melalui telepon. Tidak apa-apa, kata Lin Yi. Aku ada urusan lain hari ini. Kamu bisa mengajak Ji Qingyan berbelanja di siang hari. Konon, seorang ibu paling mengenal putranya. Meskipun mereka tidak bertemu selama lebih dari 20 tahun, Qin Yingyue langsung menebak pikiran Lin Yi. Kau ingin menyingkirkannya. Apakah kamu mencoba mencari tahu tentang lelang Fusebi? Kau bahkan bisa menebaknya. Saya juga diundang untuk berpartisipasi. Kudengar ada beberapa aksesori berbahan bas ore yang dipajang. Kalian dari Brigade Garda Pusat. Kalau dengar acara seperti itu, kalian pasti akan ikut, kan? Aku hanya memeriksanya. Brigade Garda Pusat biasanya tidak terlibat dalam urusan seperti itu. Biji bas yang akan muncul di pelelangan hanya seberat beberapa lusin gram. Tak seorang pun di tingkat nasional akan peduli dengan jumlah sekecil itu. Akan sangat memalukan. Akan tetapi, mereka tetap akan mengamati masalah itu secara diam-diam guna mencegah pengaruh yang tidak diharapkan. Jika partai lain menjadi terlalu kuat, hal itu akan menjadi ancaman bagi negara. Sama seperti insiden 11/9. Tunggu kabar terbaruku. Aku akan membantumu menanyakan hal ini. Tidak perlu repot-repot. Bantu aku membawa Ji Qingyan pergi saja. Dasar bocah nakal. Qin Yingyue memarahi sambil tersenyum, serahkan padaku. Setelah menutup telepon, Lin Yi berpikir keras. Hanya karena ibunya bisa mengendalikan Song Jinmin, bukan berarti dia bawahannya. Lagi pula, ibunya tidak akan mengatur hal semacam ini. Akar penyebab semua ini mungkin adalah ayahnya, yang belum pernah ia temui sebelumnya. Namun, Song Jinmin telah mencapai kelas A, jadi di level manakah ayahnya? Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Yi tidak ingin memikirkannya lagi. Masalah di hadapannya terlalu rumit. Ia hanya bisa menjalaninya selangkah demi selangkah dan mengikuti arus. Lagi pula, sasarannya adalah pria berpakaian hitam itu. Sisanya tidak penting. Lin Yi bangkit dan meregangkan badan, lalu keluar dari kamar mandi. Ji Qingyan tidur nyenyak, tetapi posturnya kurang anggun. Ia menempati 2/3 tempat tidur. Mendesah. Lin Yi menghela napas. Kemarin dia menipunya sekali, dan hari ini dia akan menipunya lagi. Dia benar-benar merasa kasihan padanya. Bab 1548.
Yafri yang berhati-hati. Setelah kembali ke tempat tidur, Lin Yi menepuk-nepuk pantat Ji Qingyan. Ji Qingyan bergeser ke samping, memberi jalan bagi Lin Yi. Ia sama sekali tidak berniat bangun dari tempat tidur. Lin Yi kembali tidur, dan mereka berdua bangun sekitar pukul 9 pagi. Lin Yi baru saja hendak bangun dari tempat tidur ketika dia mendengar Ji Qingyan menjerit, membuatnya terkejut. Ada apa? Kenapa kamu begitu terkejut? Ji Qingyan memegang ponselnya. Rambutnya acak-acakan dan matanya dipenuhi kebingungan. Bibi mengajakku berbelanja hari ini. Jadi, kenapa kamu ribut-ribut? Tapi dia mengirimkannya kepadaku jam 8. Aku baru bangun setelah jam 9. Dia pasti mengira aku pemalas. Aku benar-benar tidak meninggalkan kesan yang baik padanya. Lin Yi. Awalnya dia mengira telah terjadi sesuatu yang besar, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan menjadi hal sepele. Bahkan jika ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan, itu bukan urusan Ji Qingyan. Liang Ruoxulah yang seharusnya lebih khawatir. Baiklah, jangan terlalu sensitif. Kau membuatnya seolah-olah keluarga kita ada hubungannya dengan keluarga kerajaan. Kita tidak punya banyak aturan. Ji Qingyan mengerutkan bibirnya. Itu tidak akan berhasil. Aku harus menjelaskan masalah ini dengan jelas dan mengatakan bahwa aku kesiangan karenamu. Aku baru tidur setelah tengah malam, jadi kau yang harus menanggung akibatnya. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan memikulnya. Lin Yi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Setelah setuju, Ji Qingyan membalas Qin Yingyue dan setuju untuk bertemu di pintu masuk Doramall pukul 11 untuk makan. Setelah berkemas, mereka berdua naik helikopter kembali ke Dora. Menatap pulau megah miliknya dari langit, Ji Qingyan tidak bisa bersantai. Jika dia pensiun di masa depan, dia bisa pensiun bersama Lin Yi. Lagi pula, dia bisa datang ke sini saat liburan. Memikirkan hari itu saja sudah membuat Ji Qingyan mulai menantikannya. Seperti Ji Qingyan, Lin Yi juga mengagumi pemandangan pulau itu. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa saingan lamanya, Yafri, berada di daerah yang sama dengannya. Di Palm Island, di sebuah villa yang tidak mencolok. Setelah apa yang terjadi tadi malam, Yafri segera menjauh dari Pulau 041. Intuisinya mengatakan bahwa orang yang memata-matai Subert mungkin sudah mengetahui sesuatu. Meskipun pihak lain mungkin tidak menargetkannya, dia tetap harus berhati-hati. Karena pihak lainnya adalah orang Huaxian. Ketiga bawahannya menghilang secara misterius tanpa jejak. Di antara mereka, hilangnya Jimmy dan Paul berkaitan dengan Brigade Garda Pusat dari Huaxia. Eliza yang tersisa menghilang saat menjalankan misi di Sunrise Land. Dalam arti tertentu, Brigade Garda Pusat di Huaxia dan keluarga Mitsui di Sunrise Land adalah dalang di balik masalah ini. Dan orang yang mengikuti Subert adalah seorang wanita Huaxian. Karena alasan-alasan ini, Yafri segera memilih untuk meninggalkan Pulau 041 dan datang ke Pulau Palem, yang lebih cocok baginya untuk bersembunyi. Selain itu, Yafri juga menyuruh Subert melakukan triknya sendiri karena dia tidak ingin melepaskan wanita itu dengan mudah. Dari sini terlihat betapa liciknya Yafri. Kepala, kami punya beberapa informasi tentangnya, tapi sangat terbatas. Sementara Yafri memikirkan hal-hal ini, salah satu anak buahnya kembali untuk melapor. Katakan padaku. Yafri tidak marah. Saat berbicara, wajahnya muram. Kami hanya tahu namanya Jessica. Dia Huaxian Meiguan. Orang tuanya bekerja di Huaxia, tapi kami tidak tahu apa pekerjaannya. Ini fotonya. Dari cara berpakaiannya, latar belakang keluarganya sepertinya cukup baik. Ini fotonya. Yafri tidak menunjukkan emosi saat anak buahnya menyerahkan foto itu. Dan, apakah hanya ini yang kita punya? Ekspresi Yafri menjadi gelap saat dia melihat foto Ning Che. Meskipun dia tidak menemukan rincian lebih lanjut, ini adalah informasi yang sangat penting. Dengan kemampuan intelijen bawahannya, hanya dalam satu malam, mereka dapat menyelidiki latar belakang seseorang secara menyeluruh. Namun, kini mereka hanya berhasil menggali sedikit informasi ini. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa identitasnya telah dirahasiakan. Di negara seperti Huaxia, rakyat biasa tidak menerima perlakuan khusus seperti itu. Yafri berpikir dalam hati. Kecuali dia salah, wanita ini kemungkinan besar adalah anggota Brigade Garda Pusat. Namun, itu tidak masalah. Apapun identitas aslinya atau apapun tujuannya, selama dia terbunuh, masalah ini akan diselesaikan. Beritahu Subert untuk membuat janji temu dengan wanita ini. Aku ingin wanita ini disingkirkan. Kita akan melakukannya sekarang. Aku akan pergi bersama kalian kali ini, kata Yafri. Identitas wanita ini luar biasa. Saya khawatir kecelakaan akan terjadi jika kalian melakukannya sendirian. Meskipun Subert menunjukkan rasa hormat kepada Yafri, Yafri belum sepenuhnya mengambil posisi dominan. Dalam hatinya, ia berharap lelang ini akan sukses. Baru setelah itu ia punya modal untuk bangkit kembali. Oleh karena itu, tidak mungkin ada kesalahan dalam hal ini.
Jika dia menyadari ada yang tidak beres, dia bisa mundur tepat waktu. Jika dia hanya membiarkan bawahan biasa ini pergi, ada kemungkinan besar kecelakaan akan terjadi. Dia harus menangani masalah ini secara pribadi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, helikopter mendarat di landasan hotel perahu layar. Kemudian, Ji Qingyan dan Lin Yi berkendara ke Doramall untuk menemui Qin Yingyue. Bibi pasti cemas menunggu. Ji Qingyan memegang lengan Qin Yingyue dengan nada meminta maaf. Aku tidur terlalu larut kemarin, jadi aku tidak bangun pagi dan tidak melihat pesanmu tepat waktu. Tidak apa-apa. Kalian anak muda bangun kesiangan, tidak seperti kami, kata Qin Yingyue sambil tersenyum. Aku sedang tidak ada kegiatan, jadi aku berpikir untuk mengajak kalian berbelanja dan membeli beberapa pakaian. Bantu aku memilih beberapa barang. Pasti lebih baik daripada yang kupilih. Saat memikirkan apa yang terjadi kemarin, Ji Qingyan merasa canggung dan malu. Iya, aku cuma bercanda kemarin, Bibi, jangan tertawakan aku. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak akan bicara lagi. Qin Yingyue tersenyum puas. Sekarang sudah siang. Ayo kita makan dulu, lalu belanja sore nanti. Setelah mengatakan itu, Qin Yingyue menatap Lin Yi. Jangan ikut berbelanja dengan kami. Kalau tidak, kami tidak akan merasa nyaman berbelanja. Bagaimana caranya? Aku masih harus membawa tas-tas itu. Iya, aku tidak butuh kamu ikut dengan kami hari ini. Karena kamu tidak mau berbelanja, aku akan memberimu waktu libur sore. Seperti kata Bibi, kami tidak akan merasa nyaman kalau kamu melihat kami saat mencoba-coba sesuatu. Baiklah, aku akan mengurus diriku sendiri. Qin Yingyue berdiri di samping dan tak kuasa menahan tawa dalam hati. Mereka benar-benar telah membodohi gadis bodoh ini. Diiringi musik ringan, mereka bertiga tiba di restoran Michelin bintang 3 di dekatnya. Spesialisasi utama mereka adalah hidangan Timur Tengah dari daerah setempat. Terlepas dari apakah rasanya cocok bagi mereka, karena mereka sekarang ada di sini, mereka secara alami harus mengalaminya. Setelah makan malam kemarin, suasana makan hari ini jauh lebih baik. Berkat usaha Ji Qingyan yang tak kenal lelah, mereka berdua tampak semakin dekat. Saat makan, saat Ji Qingyan pergi ke kamar mandi, Qin Yingyue menatap Lin Yi dan berkata, lelang ini diselenggarakan bersama oleh rumah lelang Fusebi dan seorang pengusaha bernama Jeffrey. Bab 1549. Pengemudi ahli kecil. Mendengar nama ini, ekspresi Lin Yi membeku. Bukankah ini bos Black Gold Corporation? Qin Yingyue mengangguk. Kudengar dia orang yang cukup kotor, tapi dia baru-baru ini mengalami masalah, jadi dia mengeluarkan semua biji bas yang dimilikinya untuk diuangkan. Meskipun Lin Yi mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan bantuan Qin Yingyue, sebagai seorang ibu, ia tidak mempermasalahkannya. Putranya membutuhkan bantuan, jadi ia harus mengerahkan segenap upaya untuk memberikan dukungan terbaik. Informasi yang diberikan oleh Qin Yingyue juga menjernihkan pikiran Lin Yi. Ketiga jenderal di bawah Jeffrey secara langsung atau tidak langsung dibunuh olehnya. Dengan kata lain, ia kini menjadi jenderal tanpa pasukan. Paling-paling, ia hanya memiliki beberapa prajurit cadangan. Karena itu, ia kini menarik semua asetnya, berharap dapat mengubahnya menjadi uang tunai untuk menyelesaikan rencananya kembali. Itu adalah alur pemikiran yang logis, dan tidak ada yang mencurigakan tentangnya. Namun, masih ada pertanyaan yang Lin Yi tidak dapat temukan jawabannya. Baik Jeffrey maupun rumah lelang Fusebi, mereka tidak punya kekuatan untuk melawan tangan-tangan pengintai dari seluruh dunia. Bagaimana mereka bisa menjaga kerahasiaan masalah ini? Tampaknya dia hanya bisa menunggu kabar dari Ningche. Apakah kamu akan pergi ke pelelangan malam ini? Tanya Qin Yingyue. Belum tentu. Aku tidak tertarik dengan biji bas. Lagi pula, para petinggi tidak memintaku melakukan apapun. Mereka hanya ingin aku mencari informasi. Qin Yingyue ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, Ji Qingyan keluar dari kamar mandi sehingga mereka tidak melanjutkan topik pembicaraan. Karena mereka akan berbelanja di sore hari, mereka bertiga menghabiskan makanan mereka dalam waktu kurang dari 1 jam dan berpisah. Kembali ke mobil sendirian, Lin Yi menelepon Lu Ying. Bagaimana situasinya? Apakah ada perkembangan dari pihak lawan? Setelah menghancurkan sistem keamanan jaringan hotel perahu layar, tugas pengawasan diserahkan kepada Lu Ying. Lin Yi sudah memberitahunya tentang ini. Sama saja seperti sebelumnya. Dia belum kembali sejak meninggalkan hotel kemarin. Dia mungkin pindah ke hotel lain. Selama beberapa hari terakhir, Lin Yi telah mengirim orang untuk memantau pengawasan hotel. Akan tetapi, sejak melihat orang itu di luar hotel, pria aneh itu tidak pernah muncul lagi di kamera pengawas hotel. Saya mengerti. Terus awasi. Kabari saya segera setelah ada kabar. Oke. Sekalipun dia telah mengatur pekerjaannya, Lin Yi tidak punya banyak harapan tentang ini. Terlebih lagi, dia semakin yakin bahwa orang aneh itu pastilah pria berpakaian hitam.
Mustahil bagi pria itu mengetahui bahwa Lin Yi telah memperoleh rekaman pengawasan. Satu-satunya penjelasan adalah dia juga mengenali Lin Yi. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia telah pindah dari hotel perahu layar. Dan sekarang, satu-satunya cara untuk menemukannya adalah menemukan barang lelang di rumah lelang Fusebi dan menunggunya di sana. Lin Yi punya firasat bahwa dia pasti ada di sini untuk ini. Memikirkan hal ini, Lin Yi menelepon Ning Che lagi. "Di mana kamu sekarang? Apakah kita bisa bertemu?" "Kamu sudah punya pacar." Aku menyingkirkannya. "Bagus. Saya di kamar 2608 Hotel Atlantis. Kamarnya sudah siap. Kami tinggal menunggu kedatangan Anda agar kami bisa menyambut Anda." Sambutan apaan nih? Setelah mengetahui lokasi Ning Che, Lin Yi menutup telepon dan melaju ke Hotel Atlantis. Hotel Atlantis terletak di Pulau Palem yang terkenal. Meski tidak semegah Sailboat Hotel, pemandangan di sekitar hotel lebih bagus. Desain eksteriornya tidak semodern Sailboat Hotel. Rasanya seperti kastil abad pertengahan. Bahkan lebih megah dan megah. Pemandangannya pun jauh lebih memikat daripada hotel perahu layar. Mengikuti alamat yang diberikan Ning Che, Lin Yi tiba di kamar 2608. Suara ceria Ning Che terdengar, dan pintu pun cepat terbuka. Saat ini, Ning Che mengenakan gaun tidur rendah hitam. Kakinya yang jenjang terekspos, dan ditutupi kain kasa tipis, membuatnya tampak sangat memikat. "Masuklah, aku sudah lama menunggumu." Karena tidak dapat menunggu lebih lama lagi, Ning Che menarik Lin Yi dan berputar. "Bagaimana penampilanku? Aku mengganti gaunku karena aku tahu kamu akan datang." "Serius, bahkan pacarku tidak semurah hati kamu. Karena itulah, jika kamu punya waktu, lebih baik luangkan waktu untukku." "Baiklah, kita tidak perlu membicarakan ini untuk saat ini," kata Lin Yi. "Bagaimana kabarmu, ada kemajuan?" "Sial, jangan bahas itu." Dia menyalakan rokok dan mengumpat. Si tua mesum ini, yang hanya ingin memanfaatkanku, tidak memberikan petunjuk apapun. Tapi aku bisa menebak satu hal, barang-barang yang dipamerkan di lelang sepertinya tidak ada di Dora. Kurasa barang-barang itu akan diangkut ke sini sesaat sebelum lelang dimulai. "Apa kamu yakin?" "Saya yakin sekitar 70%, kata Ning Che. "Pagi ini, dia bilang harus keluar sore hari dan tidak bisa menemani saya. Jadi, saya diam-diam bertanya kepadanya, mengatakan jika dia menemani saya berbelanja sore hari, saya akan menemaninya tidur malamnya. Tapi dia tetap menolak, menunjukkan bahwa apapun yang dia lakukan sore hari itu sangat penting." "Lin Yi, alasanmu memang ada dasarnya." "Tentu saja. Pesonaku sungguh kuat. Tapi aku juga menemukan sesuatu yang penting," kata Lin Yi. "Saluran rumah lelang Furby adalah Jeffrey dari Black Gold Company." Mendengar berita ini, Ning Che sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa kedua kelompok orang ini akan berinteraksi. "Apakah informasinya akurat?" "Itu akurat," kata Lin Yi. Dia mungkin menarik semua asetnya dan bersiap untuk kembali. Setelah beberapa saat terdiam, Ning Che berkata, "Jika kita bisa menemukan Jeffrey, akan ada terobosan baru. Dia satu-satunya yang tersisa di Black Gold Corporation. Jika kita bisa menyingkirkannya, organisasi ini tidak akan menjadi ancaman lagi. Ini akan sangat bermanfaat bagi jaringan intelijen kita." "Itulah masalahnya." Lin Yi mengangkat bahu. "Kita bahkan tidak tahu di mana dia." "Itu agak rumit." Ning Che pun terdiam. "Tapi aku sudah memasang alat pelacak pada Subert. Begitu kita mendeteksi gerakan mencurigakan, kita bisa mengambil tindakan." Sekarang, mereka berdua telah diam-diam sepakat bahwa biji bas akan muncul dalam pelelangan ini. Informasi ini tidak palsu. Kalau tidak, warga Fusebi tidak akan begitu berhati-hati. Tidak ada gunanya bagi mereka membuang-buang waktu dan tenaga sebanyak ini. Kring kring kring. Pada saat ini, ponsel Ning Che berdering. Ia segera membuat gestur diam. Orang mesum itu meneleponku. "Jangan bersuara." Dengan itu, Ning Che mengangkat telepon dan berkata dengan manis, "Sayang, akhirnya kau mengingatku. Baiklah, aku akan sampai tepat waktu." Bab 1550. Permainan antar intelektual. Apa yang terjadi? Membuatku merinding. Tahu apa kau? Kau harus pakai trik seperti ini untuk menghadapi orang tua mesum. Orang asing seperti mereka pasti akan terpancing trik murahan ini. Setelah Liu Hong diberhentikan, saya pasti akan merekomendasikan Anda untuk menjadi Direktur Brigade Garda Pusat. Akan butuh waktu sebelum dia butuh pengganti. Sebentar lagi. Dia begadang setiap malam bermain game. Ditambah lagi gaya hidupnya yang tidak sehat, dia mungkin akan meninggal dalam beberapa hari. Promosi kepala Ning sudah dekat. Apa kamu yakin? Saya seorang dokter. Dia akan mati saat saya bilang begitu. Percayalah. Terima kasih atas kata-kata baikmu, kata Ning Che sambil menyisir rambutnya. Si tua mesum itu akan menemuiku untuk makan malam di Flare sejam lagi. Aku harus bersiap-siap.
Bukankah kamu bilang dia akan keluar sore ini? Kenapa dia tiba-tiba mengajakmu makan malam? Dia bilang rapatnya ditunda. Dia ingin makan malam denganku selama 1 jam. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan informasi darinya. Mungkin aku bisa mendapatkan sesuatu. Kalau ada untungnya, kita harus cepat. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku sudah membuat perkiraan. Selain waktu persiapan dan waktu perjalanan, aku masih punya waktu setengah jam lagi. Bolehkah aku memanfaatkan waktu ini untuk bersenang-senang? Sial, kau bicara dengan siapa sih? Kau pikir aku mantan pacar Qiu Yuluo dan aku akan selesai dalam setengah jam? Ning Che tertawa terbahak-bahak tanpa mempedulikan penampilannya. Bahkan gelombang di dadanya beriak, menciptakan riak yang lebih besar daripada gelombang di luar jendela. Selama bertahun-tahun dia memang bekerja keras, tapi bagiku, itu sudah cukup. Kamu hanya perlu bekerja sedikit lebih keras dan mengikuti jejakku. Dengan itu, Ning Che berdiri di dekat jendela dengan punggung menghadap Lin Yi dan mengangkat gaun tidurnya. Cepat mulai. Jangan buang waktu. Ning Che berbalik dan berkata dengan mata berbinar. Dengan kekuatanmu, jika kamu bekerja lebih keras, aku akan mampu menyelesaikan 2 ronde dalam 30 menit. Sepertinya ini akan menjadi hari yang berat. Baguslah kamu tahu hal ini. Lari cepat. Setengah jam kemudian, Ning Che pergi ke kamar mandi dengan puas. Lin Yi, di sisi lain, tampak bingung. Setelah menyelesaikan segala urusan di sini, dia siap untuk kembali bekerja. Bukankah tadi kau bilang kau memasang pelacak di tubuh Subert? Di mana kau bisa melihat pergerakannya? Pintu kamar mandi tidak terkunci, jadi tidak mempengaruhi komunikasi mereka. Ada perangkat lunak GPR di ponselku. Kamu bisa melihatnya saat menyalakannya. Lin Yi tahu tentang GPR ini. Itu 100% perangkat lunak militer produksi dalam negeri. Orang biasa tidak akan bisa mengunduhnya. Sambil memegang telepon Ning Che, Lin Yi menyalakan GPR dan melihat pergerakan Subert di peta. Perangkat lunak ini sangat canggih. Tidak hanya dapat melacak pergerakan orang tersebut, tetapi juga dapat menemukan orang tersebut secara langsung, real time dan memudahkan analisis situasi tersangka. Lin Yi memperhatikan selama lebih dari 10 menit. Sejak Ning Che memasang pelacak padanya, gerakan Subert menjadi sangat normal. Sebagian besar waktunya dihabiskan di pusat kota Dora. Ia juga mengunjungi tempat-tempat umum. Tidak ada yang mencurigakan darinya. Namun tadi malam, Lin Yi menyadari bahwa gerakan Subert menjadi sedikit tidak normal. Ia benar-benar tampak seperti sedang berlayar di permukaan laut. Tak diragukan lagi, ia telah mengunjungi sebuah pulau di laut. Lin Yi secara akurat menebak rute Subert. Dia seharusnya pergi ke pulau untuk merayakan hari libur seperti dia. Namun, di levelnya, perayaan Natal bukan lagi tentang merayakan Natal, apalagi di pulau kecil. Jenis kegiatan yang dilakukan hanyalah soal preferensi pribadi. Saat Lin Yi hendak menyerah menganalisis ini, dia menyadari sesuatu yang berbeda. Berdasarkan waktu yang ditunjukkan pada rute, Subert tidak kembali keesokan paginya. Setelah tinggal di pulau itu kurang dari 1 jam, ia segera kembali ke Dora. Ini sungguh tidak normal. Penanggung jawab pelelangan pergi ke sebuah pulau kecil dan kembali dalam waktu kurang dari 1 jam. Sekalipun ia hanya orang bodoh 3 detik, ia tak akan tinggal sesingkat itu. Dia mungkin pergi menemui seseorang. Dan orang yang dilihatnya kemungkinan besar terkait dengan pelelangan ini. Tiba-tiba, ekspresi Lin Yi membeku seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Lelang pada malam hari diselenggarakan oleh Jeffrey dan rumah lelang Fusebi. Kalau begitu kemungkinan besar orang yang ditemuinya adalah Jeffrey. Meski itu hanya tebakannya sendiri, Lin Yi merasa ia harus waspada. Jari-jarinya terus mengetuk meja. Suara ketukan itu berirama. Jika orang yang ditemui Subert adalah Geoffrey, ada 2 kemungkinan pertemuan itu. Yang pertama adalah komunikasinya berjalan lancar dan dia pergi dengan damai. Namun, ada kemungkinan lain yang sangat kecil. Tindakan Ning Che sudah terbongkar, tetapi pihak lain tidak mengumumkannya. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengalahkannya di permainannya sendiri. Lin Yi tahu kemungkinan hal seperti itu terjadi sangat kecil. Ia mungkin hanya membayangkannya. Kalau saja dia tidak melakukan kesalahan apapun, dia tidak akan takut pada hantu yang mengetuk pintunya. Mungkin inilah sebabnya Lin Yi khawatir sekarang. Jika seseorang melakukan kesalahan, ada kemungkinan ketahuan. Kemungkinannya akan berubah drastis. Kamu lagi mikirin apa? Kamu bahkan gak sadar aku keluar. Tepat saat Lin Yi memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, dia menyadari bahwa Ning Che sudah mandi dan keluar dari kamar mandi. Tubuhnya yang tinggi dan menggerahkan terbungkus handuk, memancarkan aura liar dan flamboyan. Di mana lokasi makan malam Subert? Restoran Fleur. Kudengar ini restoran barat. Makanannya ternyata lumayan enak. Aku punya firasat buruk tentang ini. Hati-hati saja kalau makan nanti. Makanan ini mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Ekspresi Ning Che pun berubah serius.
Intuisi Lin Yi memang selalu sangat kuat, jadi ia harus mendengarkan kata-katanya dengan saksama. Maksudmu super tua itu berbohong padaku. Saya belum yakin, tapi saya merasa makanan ini tidak biasa. Aku mengerti. Ning Ce percaya 100% pada Lin Yi. Dia tidak akan mengatakan apapun tanpa alasan. Lagi pula, pada saat seperti itu, ada baiknya untuk selalu berhati-hati. Nanti kita ngapain? Kita berangkat bareng-bareng, ya. Kamera pengawas hotel mungkin bisa melihatnya. Identitasku sudah terbongkar saat aku datang, jadi tidak perlu bersembunyi lagi, tapi aku tetap harus menyamar, kata Lin Yi. Lin Yi menggosok kedua jarinya, dan Ning Ce langsung mengerti. Meskipun aku belum pernah mencarinya, aku seharusnya bisa memerankan adegan seperti ini. Cepat ganti baju. Ayo mulai bergerak sekarang. Tentu saja. Ning Ce tidak sengaja menghindari Lin Yi dan mengganti pakaiannya di depannya. Namun, Lin Yi sedang tidak ingin menikmati pemandangan yang bergelombang itu. Ia fokus mengamati detail-detailnya, takut melewatkan sesuatu. Permainan antara kedua intelektual itu telah resmi dimulai. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.